Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai sekularisme dalam hubungan internasional. Seperti yang kita ketahui, sekularisme sendiri terbagi menjadi 3 hal, yaitu sekuler, sekularisasi, dan sekularisme. Seperti yang kita pahami dalam satu makna, yaitu adalah pemisahan antara politik dan agama. Pada pembahasan kali ini akan membawa kita kepada pendefinisian dari sekuler, sekularisasi, dan sekularisme, yang mana merujuk kepada sejarah perkembangan hubungan internasional sebagai sebuah disiplin ilmu barat, dan apa saja sih dinamika yang ataupun catatan sejarah yang pernah terjadi di sana. Awal mulanya dari hubungan internasional ini muncul adalah karena adanya sebuah perjanjian Westphalia, yang mana munculnya perjanjian Westphalia ini adalah dikarenakan adanya perang 30 tahun yang bermula karena konflik antara agama Katolik Roma Jerman dan para pemeluk Protestan. Perang ini merupakan salah satu peristiwa yang turut berkontribusi dalam perkembangan seni diplomasi. Perjanjian Westphalia kita bisa dikatakan sebagai awal dari sistem modern ya, sebagai bentuk dari munculnya teori-teori dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Nah, untuk itu maka kita sebelum belajar ilmu hubungan internasional kita harus melihat kembali ke sejarah bagaimana sejarah Westphalia ini tuh muncul begitu. Baik, akan kita lanjutkan dengan membahas tentang Treaty of Westphalia. Jadi, Treaty of Westphalia atau Perjanjian Westphalia yang merupakan serangkaian perjanjian yang ditangani oleh pimpinan Eropa pada tahun 1648 di Jerman. Perjanjian ini untuk menghentikan atau memberhentikan usaha peperangan yang terjadi di Eropa, di mana Eropa menjadi lahan konflik dan dihuni oleh orang-orang yang haus akan peperangan setelah peperangan 30 tahun mereka bersatu dan bersepakat untuk menghentikannya dengan perjanjian Westphalia di Jerman pada tahun 1648. Nah, yang perlu ditegaskan di sini dalam perjanjian Westphalia ini adalah kekuasaan gereja tidak memberikan kemakmuran kepada rakyat di Eropa, sehingga rakyat Eropa memberontak karena kekuatan Tuhan tidak dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Eropa. Oleh karena itu, mereka membuat sistem politik pemerintahan yang baru, sehingga gereja memiliki batasan-batasan agar tidak dapat melampaui otoritas raja. Maka, respon yang diberikan oleh Paus, gereja-gereja diturunkan kekuasaannya sehingga menjadi lemah dengan adanya Treaty of Westphalia ini. Sehingga Paus diberi batasan kekuasaannya untuk tidak mencampuri urusan-urusan pemerintah, semuanya disentralisasikan kepada raja tersebut untuk mengurusi. Setelah adanya perjanjian Westphalia, Paus turun tangan, lepas tangan, dan menjadi individu lain dalam konteks hubungan internasional dalam menangani masalah negara-negara di Eropa. Diturunkannya Paus, maka dia tidak bisa mengobarkan kata perang. Intinya, Paus ini setelah menandatangani, dia tidak mempunyai kekuasaan atas segala hal tentang perpolitikan. Agama atau gereja dan unsur yang penting tidak menjadi penting lagi setelah penandatanganan Westphalia. Nah, dalam opini ini, di sini hanya dibatasi dalam satu teori, yaitu teori realisme. Nah, di sini kita akan membahas tentang nilai sekularisme apa saja sih yang dapat kita temukan dalam perjanjian Westphalia. Safar Ibnu Abdurrahman Al-Khuwaili mengatakan bahwa sekularisme di barat ini muncul akibat adanya dominasi gereja terhadap tatanan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Perjanjian Westphalia ini menandai adanya kehancuran gereja yang berpengaruh pada beberapa disiplin ilmu hubungan internasional. Rupanya trauma historis yang mendalam yang dimiliki oleh Barat ini memberikan dampak yang cukup kuat terhadap pandangan masyarakat Barat terhadap agama. Sehingga mereka menganggap bahwa agama ini perlu dibatasi sehingga pengaruhnya tidak masuk secara langsung dalam persoalan kehidupan, terutama dalam urusan perpolitikan dan pemerintahan. Perjanjian Westphalia tahun 1648 inilah yang kemudian diajukan oleh para akademisi sebagai tonggak awal pemisah antara institusi agama dan institusi negara. Machiavelli menegaskan bahwa agama itu cukup penting. Dalam konteks agama mampu menjadi foundation of the country atau menjadi asas terbentuknya dari sebuah negara.
Sekularisme dalam hubungan internasional ini menyebabkan agama menjadi alat penyedia legitimasi, menjadi dasar pijakan worldview, dan sebagai institusi yang menjelma menjadi aktor non-negara. Sehingga agama ini menjadi penting ketika dia sejalan untuk mencapai kepentingan sebuah negara.